Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bima Dian Hakim dari kelas manajemen SDM MJ 304. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang 5 artikel. Yang pertama, artikel pertama, transformasi SRM di era digital. Latar belakang yang pertama, pandemi COVID 2019 mempercepat transformasi digital, menciptakan kesenjangan kemampuan tenaga kerja di tengah otomatisasi, EE, dan kerja jarak jauh. Tujuan penelitian menjelajahi transformasi SHRM oleh teknologi baru dan mengusulkan model konseptual yang menghubungkan SHRM. Metodologi, sintesis kualitatif, analisis institusional. Hasil identifikasi strategis, hasil utama yaitu 30% peningkatan kepuasan karyawan di Walmart melalui pelatihan berbasis VR, 30 miliar dolar penghematan biaya operasional tahunan. Simplifikasinya yaitu integrasi manusia dan teknologi, reskilling dan tata kelola AI, dan keselarasan ESG. Artikel yang kedua yaitu studi kasus Hair Group. Latar belakang, 35% manajer HR merasa kekurangan strategi. Tujuan penelitian membahas metode HRM soft dan hard, serta adaptasi teknologi untuk pertumbuhan melalui studi kasus mendalam Hair Group. Metodologi penelitian yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif, kuesioner sampel random, serta regresi linear menggunakan SPSS. Hasil dan masa depan HRM. Yang pertama, hasil utama, sistem OEVAC, penerapan manajemen kinerja harian yang terintegritas, efisiensi digital, yaitu perbaikan signifikan pada proses perekrutan, pelatihan, dan keterlibatan karyawan. Keunggulannya yaitu keputusan berbasis data, penghematan biaya, dan peningkatan pengalaman karyawan serta penyeluruh. Masa depan HRM yaitu HRM masa depan akan sangat bergantung pada AI, Big Data, dan alat kerja jarak jauh. Keseimbangan etis yang pertama diperlakukan keseimbangan antara model soft dan hard untuk menciptakan budaya organisasi yang produktif. Artikel yang ketiga, AI dalam HRM, manfaat dan risiko. Latar belakang, AI mengubah HRM melalui otomatisasi dan kepuasan berbasis data. Namun, muncul kekhawatiran etis seperti bias algoritma, dehumanisasi, dan masalah privasi. Tujuan penelitian mengidentifikasi aplikasi utama AI di HRM serta melaporkan keuntungan dan risiko melalui tinjauan integratif. Metodologi dan fokus yaitu aplikasi utama yang diteliti, perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kerja. Tata kelola dan strategi AI. Yang pertama, tata kelola etis dan transparan. Yang kedua, strategi berpusat pada manusia. Yang ketiga, pelatihan berkelanjutan. Maksudnya, tata kelola etis dan transparan yaitu AI memiliki potensi transformasi besar, namun mutlak memerlukan tata kelola etis. Artikel yang 4, HRM dalam restrukturasi organisasi perusahaan. Latar belakang restrukturasi perusahaan melibatkan perubahan signifikan di mana praktik HRM memainkan peran kunci dalam seleksi. Tujuannya mengidentifikasi dan mensintesis pengetahuan tentang seleksi, implementasi, dan hak praktik HRM. Metodologi penelitian yaitu tinjauan sistematis terhadap artikel dan jurnal peer review reputasi dalam rentang waktu 2003 sampai 2023. Dampak dan panduan praktis yaitu hasil utama dan dampak yaitu dampaknya kepada karyawan. Restrukturasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat stres dan komitmen karyawan. Kinerja perusahaan yaitu terhambat hubungan kuat antara keaktivitas praktik HR, seleksi, pelatihan, komunikasi, dan hasil akhir rekrutmen organisasi. Simplifikasi bagi praktis yaitu panduan praktis, komunikasi, dan pelatihan, agenda penelitian. Artikel yang kelima yaitu transformasi tradisional ke digital. Latar belakang perubahan dari HRM tradisional ke digital sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan adaptasi. Tujuan penelitian memeriksa elemen kunci digitalisasi HRM, termasuk teori, konstruk, kreativitas, dan metode implementasi. Hasil penelitian, konstruk utama, identifikasi elemen krusial seperti efisiensi operasional dan personalisasi layanan. Karakteristik digital yaitu pemanfaatan AI, analitik data, dan pergeseran pola kerja dari tradisional ke digital. Identifikasi strategis transformasi digital yaitu karakteristik digital HRM.
Kebutuhan operasional, digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan mutlak untuk mencapai efisiensi operasional. Panduan bagi manajer, navigasi transportasi, memberikan kerangka kerja, fokus personalisasi, memanfaatkan data untuk menciptakan pengalaman karyawan, dan adaptasi budaya untuk mendorong budaya kerja yang adaptif. Demikian dari saya, semoga bisa mudah dipahami dan terima kasih.